salah satu poin yang parents mesti tahu. Jangan pernah maksain kehendak kita gitu loh. Tapi rencana Tuhan yang mesti dikenalkan buat mereka. Supaya mereka hidupin rencana Tuhan gitu kan. Nah ini ada hal yang menarik. Kalau gue kebalikannya. Rohani banget gue ya. Menurut lo kenapa pentingnya anak-anak itu mendapatkan edukasi gitu? Iya, yang kita mesti tahu sebenarnya ini sih, parenting itu bukan posisi kan, Oke. tapi fungsi sebenarnya. Karena banyak keluarga itu mama papanya ada, tapi mama papanya sibuk di luar, sibuk arisan, sibuk karir, sibuk bangun bisnis dan akhirnya mereka nggak berfungsi buat anak-anak mereka. Jadi buat gue, parenting itu fungsi, bukan posisi, gitu. Jadi sangat penting fungsinya. Nah tapi kan kita nggak bisa hindarin juga ya, apalagi kalau sekarang untuk bisa menjadi penopang untuk kebutuhan keluarga single handedly itu kan sulit ya. Jadi biasanya suami istri itu juga kerja. Nah gimana untuk bisa anak-anak bisa mendapatkan parenting yang baik juga tuh, untuk ngimbanginnya gitu ya. Ya thank God sih sekarang kan ada teknologi ya, namanya video call. Maksudnya kita nggak apa-apa bangun karir, suami dan istri, papa dan mama dua-duanya bekerja, tapi ada skala prioritas kan. Maksudnya kalau udah selesai kerja pulang, gitu, jangan nongkrong, jangan apa dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak terbengkalai. Ataupun sama juga orang tua di rumah tapi anak-anak dikasih gadget. Dan mereka akhirnya nggak spend time juga kan. Nah gitu juga mungkin kadang-kadang juga gini ya, kalau sekarang kan banyak ya seperti yang lo bilang kan, mereka dikasih YouTube ya untuk supaya ya untuk mengisi waktunya kayak gitu. Tapi sebenarnya parenting yang sebenarnya tuh gimana sih sebagai orang tua menurut lo ya? Apakah kita harus mengerti mengenai anak tuh sampai di level apa untuk supaya benar-benar kita bisa orang tua tuh bisa lakukan parenting yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Karena kadang-kadang dia bisa meluangkan waktu gitu, tapi belum tentu waktunya itu berkualitas. Sehingga kadang-kadang kan orang bilang, oke, dia memang punya waktu, tapi waktunya nggak berkualitas sehingga anak-anak juga ngerasa ada orang tua tapi nggak memenuhi kebutuhan daripada si anak tersebut. Iya ya, jadi mama dan papa tuh mesti ngerti dulu panggilan mereka sebagai parents. Parents itu artinya sumber kan sebenarnya. Bukan sumber film horor di rumah, bukan sumber yang negatif, tapi semua sumber yang positif. Sumber nafkah misalnya, sumber joy, sumber rasa aman. Seharusnya itu dibangun sama parents ke anak-anak. Nah, yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa sebagai parents kita melahirkan anak, generasinya udah beda, udah beda. Nah, ini banyak yang miss ya gue lihat. Banyak mama papa yang miss dan mereka memaksakan kehendak mereka ke anak-anak. Betul. Gitu. Kayak kita aja zaman kita kuliah, kita lulus kuliah, semua yang kita pelajarin ada di lapangan pekerjaan. Hari ini kan enggak. Hari ini kan YouTuber, content creator kan enggak dipelajarin di kampus. Nah, ini yang seringkali gue lihat mama papa itu tulalit sama anak mereka, tulalit banget. Ada orang tua komplain sama gue gitu loh. Ini anak saya gimana sih, Pak Jesse gitu loh. Kok TikTok live melulu dan ternyata anaknya lagi making money ternyata, lagi jualan ternyata. Karena mereka kan pikir kalau mereka punya bisnis dan mereka pemikirannya bahwa itulah mau yang diturunkan kepada anak-anak atau misalnya mereka punya profesi dokter. Dan the way they do business kan beda mas sekarang. Sekarang sambil tiduran TikTok live making money anak-anak sekarang, sambil tiduran di kamar loh. Zamannya orang tua kita kan mesti ke kantor, duduk di kantor 9 to 5 ya dan lain sebagainya, meeting ini meeting itu dan lain sebagainya. Jadi ini yang nomor 2, ini penting ya, kita harus mengerti warna setiap generasi beda. Udah beda warna setiap generasi. Makanya adanya generation gap itu ya. Yes, gitu. Yes, nggak nyambung, tulalit. Kita nggak ngerasa akhirnya, banyak anak-anak nggak ngerasa rumah akhirnya jadi tempat rasa aman lagi. Orang tua bukan tempat ngobrol. Ya punya pacar mungkin nggak berani kasih tau orang tua dan lain sebagainya karena ya itu sumber rasa aman itu nggak dibangun sama parents. Mungkin karena mereka nggak mengerti
perbedaan culture untuk seperti dari baby boomer, generasi X, millennial, generasi Z ya, sampai zillennials, alpha. generasi alpha gitu. Ya itu kan kita mesti duduk dan dapetin pengertian. Ini psikolog-psikolog lagi rame nih sebenarnya. Anak-anak sekarang banyak yang prefrontal cortex-nya tuh nggak sempurna. Pembentukan otak mereka. Karena dari 2 tahun dikasih infrared, which is gadget. Ngelihat gadget terus gitu loh. Jadi akhirnya kesempurnaan otak mereka itu tidak sempurna, prefrontal cortex mereka. Nah ternyata orang-orang zaman dulu yang pakai gulungan kitab ditaruh di sini dan lain sebagainya, itu ternyata ada cara-cara zaman dulu yang masih relevan ternyata sampai hari ini. Mungkin hafalin nama binatang misalnya, hafalin apa bintang di langit dan lain sebagainya. Itu menyehatkan otak anak-anak sebenarnya dibanding dicekokin gadget terus yang dalam tanda kutip orang tuanya nggak mau diganggu dikasih gadget anak-anaknya. Nah itu kira-kira perlu juga tuh orang tua tuh untuk tahu passion anak-anak, ya hobi anak-anak. Menurut lo tuh kira-kira gimana sih pentingnya sih? Kadang-kadang kan yang lo sampaikan benar gitu, tapi kita juga harus tahu juga nih gitu passion, hobi, sehingga seperti yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa seringkali orang tua kan memaksakan kehendaknya kan, karena dia pemikirannya bahwa apa yang ada di pikirannya, apa yang biasa jalankan itu yang bisa making good money kan. Tapi yang mereka lakukan saat ini generasi-generasi sekarang, mau itu sebagai YouTuber, TikToker, atau sebagai chef, atau jadi makeup artist, ya buat mereka itu seperti nggak sesuatu yang bisa making good money gitu. Nah menurut gue juga penting juga untuk mereka tahu kehidupannya seperti itu ya. Karena kalau mereka nggak ngerti, ya mereka juga pertama berpikir bahwa yang mereka lakukan ya itu yang benar-benar legit job ya, atau legit usaha yang bisa mereka lakukan. Gitu. Ya, maksudnya orang tua dengan adanya sekolah ya, mereka seharusnya bisa lihat, gue punya 2 anak, 2 anak gue dua-duanya ranking 2 waktu di sekolah, tapi bedanya 1 dari atas, 1 dari bawah. Nah mulai dari situ gue mulai ngelihat, oh ternyata kakaknya ini otak kirinya kuat, otak akademisnya kuat, adeknya otak kreativitasnya yang kuat, otak kanannya yang kuat gitu. Dan sekarang emang kelihatan gitu loh, kakaknya yang jago di manajemen dan lain sebagainya, ya sementara adeknya tuh yang jago di networking, jago di pertemanan dan lain lebih sebagainya, keseni juga ya? lebih keseni. Dan akhirnya ya akhirnya dia jadi bintang film akhirnya. Kayak begitu. Jadi dari SMP SMA gue udah perhatiin gitu. Nah ini sekali lagi banyak orang tua suka nggak perhatiin gini-ginian. Anak-anak mereka tuh di mana kekuatannya gitu. Nggak cuman di force dari luar gitu loh. Kamu lawyer ya, kamu jadi dokter ya, kamu jadi pendeta ya, kamu jadi ustadz ya, kamu jadi bukan dipaksa dari luar gitu loh. Tapi mesti dilihat dari dalamnya mereka. Gitu. Dan itu semua bisa terjadi dengan kita spend time sama anak-anak. Ya soalnya gue inget banget seperti ya gue punya anak 3 ya, 1 26, 23 sama 16. Kalau yang si Rachel itu kan ya anak-anak kan tuh biasanya suka berubah-ubah ya pada awalnya. Dan seringkali usia-usia kayak teenager bahkan sampai SMA, mereka ini kan masih nggak tahu persis gitu apa yang mau mereka lakukan. Jadi gue ingat tuh waktu Rachel berkali-kali dia ubah, dia punya impiannya mau jadi seperti apa. Tapi gue pendampingan terus gitu. Sampai pada akhirnya dia punya impian untuk menjadi di dunia entertainment gitu. Menjadi produser, music producer gitu. Dan gue rasa ya nggak ada salahnya. Tapi gue juga pengen tahu gitu, apa sih yang bisa dilakukan sebagai music producer. Jadi gue coba explore dalam dunia itu. Dan kita sama-sama diskusi. Dan gue lihat itu memang punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Apalagi dia suka, dia punya passion seperti itu. Ya pada akhirnya juga dia punya dapat calling ya untuk hal yang lain gitu. Tapi disitulah kita ada pendampingan gitu. Berapa lama. Nah anak gue yang paling kecil ini, yang si Jacob ini, ya dia kan juga memang punya imajinasi yang sangat luar biasa sekali gitu. Ya sama lah anak-anak kayak generasi zillennial gitu kan, dia memang suka
YouTube ya, di content creator. Tapi baru terakhir ini dia punya passion-nya untuk Eee, Coffee. coffee, ya kan di Ya, situ. iya iya. Nah, karena dia suka coffee, ya akhirnya gue coba dengerin, terus gue coba mulai ngarahin gitu, kasih-kasih, YouTube link untuk gue tanya sama orang gitu, "Gimana sih Iya. kalau misalnya bikin kopi itu pada barista-barista di specialty coffee, Mmm. do we have to join a legit academy atau untuk sebelum sampai situ bisa belajar dulu?" Iya Nah, iya. waktu gue dapat informasi dia bilang, "Sekarang semua bisa belajar dari YouTube." Iya. Terus kemudian juga bisa one on one, tanya langsung sama baristanya sehingga bisa langsung dijelasin. Nah, waktu gue jelasin sama si Ice, ya dia senang gitu. Iya. Dia dapat informasi itu dan dia kemudian explore di YouTube. Terus setiap kali dia datang ke specialty coffee, dia tanya-tanya langsung dan ya pada akhirnya we got a blessing untuk dia sebentar lagi masuk ke Coffee Academy yang one of the best di Indonesia Congrats IJ. gitu. Iya. Nah, kayak gitu kan sesuatu yang orang berpikir terus emang you can make money out of it ya. Iya. Nah, gue nggak ngeliat di situ aja. Terus gue bilang, "Iji, nanti when you are bener-bener dalam itu, kamu bisa ngajar, kamu bisa ikut competition ya Iya. national sama World Barista Championship. Iya. Then you can have a coffee shop dan you can belajar juga bikin a good breakfast, brunch, lunch gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini udah settle satu ya you can expand gitu Iya. untuk bisa punya beberapa cafe Agree. dan kita bisa doing a lot of things gitu." Dan dia kan suka juga networking gitu. Iya iya. Nah, Iya. di situ kan bisa bangun community and there will be another opportunity lagi gitu Iya. between the community-nya gitu. Iya. Nah, itu gua rasa itu sangat bagus banget karena Yes. itu membuka kesempatan juga kita perluas kita punya networking. And I believe that networking is the key of everything juga kan Iya kayak iya gitu. iya. Iya. Dan banyak orang mungkin nggak mau lihat ke situ, dia nggak mau turun juga, nggak mau belajar dan ya biasa orang tuanya kan mungkin masih punya ego masing-masing kayak gitu Iya ya. iya. Iya. Sehingga mereka masih melihat bahwa yang mereka pikirkan itu adalah paling benar. Betul Gitu. betul. Jadi gini, parenting tuh beda sama sekolah penerbangan ya. Iya. Sekolah penerbangan tuh selalu ada peribahasa, ada quotes mereka yang terkenal kan. The sky is wide open, but there is no room for errors. Oh, oke. Sekolah penerbangan tuh dari anak murid didiknya masuk itu dicekokin sama gituan, nggak boleh salah, nggak boleh salah. Nah, family, parenting itu bukan sekolah penerbangan. That's right. There is always room for trial and errors. Yeah, that's right. Iya, betul. Gitu. Jadi speaking of Rachel tadi, your daughter, Iya. dia bingung dari awal berubah-berubah, Iya. it's okay. Iya. It's okay banget. Yang penting kita parents temenin. Iya. Parents itu harus parenting, salah satunya begitu, nemenin anak-anak kita, didampingin anak-anak kita. Dan yang luar biasanya seperti contohnya Rachel, walaupun dia mulainya dari berbagai macam keinginan mau menjadi seperti apa, sampai menjadi music producer, tapi di pekerjaan yang saat ini juga tetap nggak lepas daripada apa yang menjadi keinginan dia sebelumnya gitu. Jadi bahkan saling melengkapi menurut gua. Dan kemarin gua pas kebetulan nih ada adik gua punya anak nikah gitu. Dan Paulus ya. Hey, Alright. congrats, Paulus. Dan dia nikah, anaknya, suaminya itu punya adik lagi 2 orang. Jadi mereka bertiga gitu. Nah, orang tuanya lah very successful businessman, punya usaha yang sangat besar lah gitu. Tapi gue lihat waktu diperkenalkan bahwa adiknya 2 orang lagi gitu yang udah cukup ya umur 23, 25, tapi punya satu profesinya adalah pilot, yang satunya lagi masuk Brimob gitu. Jadi gue lihat, wah gila keren banget ya, maksudnya the parents gitu benar-benar kasih keterbukaan untuk mereka bisa room untuk to make a good choice gitu. Karena kalau orang-orang mungkin maksakan juga bahwa anak-anak kita juga semuanya harus bisnis, belum tentu itu mereka pasti mungkin bisa juga gitu. Tapi belum tentu itu bisa satisfy their needs gitu ya. Jadi pas gue lihat, wah gila lah. Amazing. Maksudnya dan kemudian kemarin juga gue ketemu sepupu gue. Dia punya boleh katakan one of the
bisnis di nationwide gitu yang leading business in Indonesia gitu ya. Iya. Nah, terus dia bilang anak kita nih yang paling kecil nih jago masak gitu. Terus bahkan dia kasih lihat Instagramnya gitu. Masak-masaknya cowok gitu. Masih ya mungkin umur 16-an gitu, 16-15. Dan gue bilang, wah gila, amazing banget, hebat banget. Terus kira-kira mau masuk sekolahnya di mana? Tapi kayaknya gue pikir, dia bilang kita akan masukin dia sekolah masak, mungkin di Prancis gitu. Kan ada apa tuh Gordon Blue ya, atau yang terkenal di Prancis seperti itu kan? Atau ya something like that. Gordon Blue ya. Iya. Terus gue respect banget. Maksudnya ini orang tua dua-duanya sukses banget gitu. In their business. Itu anak tuh gampang banget untuk juga riding on their business. Maksudnya anytime gitu. Tapi ini anak cowok bisa masak dan diarahkan gitu sama orang tuanya. And I think that's a part of parenting ya, kayak gitu. Jadi parenting itu bukan seperti the old school semua teori parenting, tapi benar-benar mendampingi anak-anak itu sehingga mereka bisa maksimal gitu dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya gitu. So they can enjoy seperti yang kita pernah bahas sebelumnya kan, work life balance sama work life trampoline. Gitu. Bahwa kalau kita work life trampoline itu kita bisa kerja keras, tapi at the same time kita juga bisa nikmatin gitu. Gue juga gak pernah maksa kan anak-anak gue jadi pendeta. Karena itu environment yang gue sering lihat dari kecil gitu loh. That's right. Papa mama pendeta, anak-anaknya pendeta semua. Gue gak pernah maksa mereka jadi pendeta. Gue justru maksa mereka untuk hidupin rencana Tuhan. Buat mereka, bukan rencana parents. Nah ini salah satu poin yang parents mesti tahu. Jangan pernah maksain kehendak kita gitu loh. Tapi rencana Tuhan yang mesti dikenalkan buat mereka. Supaya mereka hidupin rencana Tuhan gitu kan. Nah ini ada hal yang menarik. Kalau gue kebalikannya. Rohani banget gue ya. Nah, ini ada hal yang menarik nih Jack. Kalau gue ini kan juga you know that we are serving the Lord gitu. Because we are called to be a blessing gitu ya. Walaupun temenan podcast ini pendeta lah kita ya. Iyalah orang gitu. memframing kita pendeta. Nah gue juga bilang sama anak gue, maksudnya whatever passion, vision that they have gitu for their future, we will support something ya. Kalau itu pun yang sesuatu yang baik. Makanya kembali lagi seperti yang Rachel, ya, biasanya mau jadi music producer, semua dia punya impiannya adalah sesuatu yang tidak pernah berbicara mau menjadi pendeta atau di dalam kita punya kehidupan lah kayak gitu, in serving the Lord directly gitu, in the church atau apa gitu. Tapi at the end of the days kan pada akhirnya pada saat waktu dia mau kuliah gitu, padahal dia udah dapat jalan untuk ke Amerika, untuk sekolah, untuk pursue apa yang dia inginkan, ya dia dapat God's calling yang akhirnya dia datang kepada kita, Mom, Dad, you know I got 3 dreams gitu. Dan Tuhan kasih dream salah satunya adalah dia ada di naik ke satu gunung gitu dan ada seperti air bah yang luar biasa. Itu teman-temannya tuh hampir pada tenggelam semuanya. Dan teman-temannya tuh kayak minta tolong sama Rachel gitu. Sehingga in that one of the dreams itu kayak Tuhan bicara that I want to use you to be a blessing to your friends, to your community kayak gitu. In serving. Dan akhirnya dia decided untuk serving the Lord, ambil sekolah teologi sampai S1, S2 kayak gitu. Oh, Rachel S2 ya? Iya, S2. Wow. Iya, Master of Theology. Dan saat ini dia juga serving in one of the great church in the Singapore gitu. Gitu. Dan tapi di bagian untuk production juga in that church gitu. Jadi kembali lagi seperti dia punya impian. Jadi lo ntar lagi jadi opa dong? Hah? Gue sih udah jadi opa dari lama. Kan kalau orang-orang gereja suka manggil gue Popa, Popa Moma gitu dari dulu. Popa gitu. Opa jadi Popa gitu. Karena Popa itu dari Popeye. Jadi opa yang kekar jadi Popa gitu. Oke. Dan sama juga Jacob juga sama gitu. And he made his own decision gitu. Tinggal yang si IJ aja yang paling kecil. Tapi dia suka psikolog. Jadi kalau memang God's will dia mungkin mau memperdalam ke psikologi. Iya, Ibu Kofifa keluarin data bahwa Indonesia tuh negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Jadi
psikolog-psikolog sekarang penting ya. So kalau IJ mau ambil itu, woi Om Jesse dukung banget. Dukung banget. Ini juga banyak yang dibicarakan sama kumpulan-kumpulan psikolog bahwa banyak anak-anak di Indonesia nggak mengalami parenting yang sesungguhnya. Akhirnya mereka cari parenting di luar rumah. Kayak contoh, mereka nggak pernah dipeluk dedinya di rumah. Akhirnya mereka cari pelukan di luar rumah. Kayak begitu. Mereka nggak pernah diajak ketawa di rumah, mereka carinya di luar rumah. Yang mereka lihat di rumah adalah cuman kemarahan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka jadi monster di luar rumah. Dan ini mengerikan sekali. Dan itu Ibu Kofifa sendiri yang bicara waktu itu. Bahwa Indonesia adalah negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Dan memang kita gitu sih. Indonesia punya kultur yang kalau papa batuk kita nggak berani keluar kamar. Papa masih kedengeran suaranya kita nggak berani ngomong. Kita mau ngomong sama papa mesti lewat mama. Ini kan udah sign-sign tanda-tanda bahwa anak-anak itu adalah anak-anak fatherless. Yang tadi gue bilang, maksudnya ada bapaknya di rumah tapi nggak ada fungsinya. Nah itu yang gue maksud tuh, fatherless yang konsep modern ini adalah sebenarnya seperti yang lo sampaikan itu benar semua. Tapi menurut gue ini fatherless itu seringkali kenapa anak-anak itu sering merasa fatherless, padahal orang tuanya ada, berfungsi baik, kayak gitu, mensekolahkan, semua fasilitas tersedia, tetapi they don't want to hear. Jadi they don't want to hear them gitu, sehingga kembali lagi mereka nggak bisa maksimalkan dia punya passion, dia punya hobi, apa yang menjadi keinginannya. Kalau gue lihat itu masalahnya karena perbandingan, karena mereka punya sosial media. Jadi orang tua ngomong apa, tiba-tiba mereka lihat di film apa, orang tuanya kok nggak kayak orang tua gue. Nah kalau kita zaman dulu kan nggak ada perbandingan. Orang tua ngomong apa ya udah kita telan. Jadi sekarang perbandingan, makanya gue suka ngomong sama Daryl Mama Rizka, perbandingan itu menjijikkan sebenarnya. Karena perbandingan itu di-create untuk beli barang, bukan untuk manusia. Bukan untuk you compare your parents to another parents. Bukan untuk compare anak lo sama anak tetangga, bukan seperti itu kan. Gitu. Jadi comparison itu bahaya banget kalau tidak digunakan dengan tepat. Gitu loh. Jadi comparison gue ngeliat kayak pisau, di tangan penjahat jadi jahat, di tangan chef jadi bagus, jadi duit gitu loh. Anak-anak sekarang mungkin mereka nggak mau denger, mereka lebih denger sosial media. Ini masalah ini sebenarnya juga. Dan juga menurut gue versus quantity versus quality. Jadi kalau keadaan sekarang banyak orang tuh memang hidup itu kadang-kadang harus kerja 8 jam, 10 jam, 12 jam. Ya dia pulang mungkin cuma ada waktu 2 jam, 3 jam. Atau Sabtu bahkan kerja. Hari Minggu mungkin baru ada waktu luang. Tapi kalau dia bisa gunakan waktu 2 jamnya untuk listen, untuk bisa mengetahui apa sih yang dia suka, hobinya, juga benar-benar you really wants to explore gitu, their world gitu. Sehingga itu walaupun kita cuma waktunya nggak banyak, kita bisa benar-benar mengerti gitu apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak kita. Dan setelah kita mengerti, kita bisa juga melengkapi gitu. Nah ini yang kita perlu. Nah kalau kita nggak paham, kita juga nggak explore dia punya kehidupan dan dia punya dunia, ya kita nggak akan bisa nyambung tuh J. Sama ini ya, maksudnya setiap generasi perlu paham ya, bahwa setiap generasi kan selalu punya masalah, nggak respect sama yang di atas, nggak mempersiapkan yang baru, selalu tuh masalah generasi. Jadi masalah generasi yang hari-hari ini di depan mata kita, mereka nggak ngerti warna generasi orang tua mereka. Kita mungkin nggak ngerti juga warna generasi orang tua kita. Di zaman mereka itu nggak ada Google, bayangin mereka gedein anak-anak, bener-bener dituntun pasti kan sama Tuhan atau whoever. Ya, mereka nggak punya informasi, mereka nggak punya apa-apa. Jadi kita perlu respect juga sama orang tua kita dengan caranya mereka. Ya, dengan caranya mereka membesarkan kita gitu loh. Jangan make comparison. Jangan membanding-bandingkan orang tua kita. Sebagai penutup nih, gue suka untuk bahas yang satu ini. Disuruh tutup. Ya, enggak, tutup. Nah, itu kan bicara mengenai salah satu parenting yang paling penting, yaitu budaya santun. Ya, kita ini budaya Asia ini santun itu penting ya. Nah, kalau kita lihat bahwa the no generation kayak gitu, ada kurangnya itu dalam budaya santun gitu ya. Jadi itu bangun manners gitu. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kita saling respect, saling menghormati gitu. Jadi walaupun
mereka mau itu generasi milenial, itu generasi zilenial atau alpha, tapi coba kita tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik. Iya. Kemarin kalau kita tahu yang baru viral ini kejuaraan AFF U16 waktu Indonesia lawan Laos, ya Indonesia kalau nggak salah menang 4-1 atau 5-1. Tapi setelah pertandingan itu seluruh pemain Laosnya itu dan officialnya itu datang ke benchnya Indonesia dan satu-satu tuh anak-anaknya semua nunduk dan kasih salam hormat padahal mereka kalah. Nah di situ benar-benar kita tuh kayak belajar sesuatu gitu, maksudnya ini kesantunan itu penting kayak gitu. Jadi budaya menyapa gitu, menghormati, menghargai gitu. Di meja makan nggak lihat handphone. Iya, kayak seperti kayak gitu. Tapi ya kita sebagai orang tua juga yang harus bisa juga mengajarkan, karena we learn by doing and we learn by just seeing gitu. Tapi kita mau melihat budaya itu, jadi sama-sama lah. Kita bukan bicara buat anaknya, tapi kita sebagai parentsnya juga harus mengajarkan etika gitu, sopan santun. Nah itu sangat penting, karena kalau kita benar-benar genius punya etika santun seperti itu, pasti lebih banyak bisa men-solve all the problems and the conflict. Karena orang yang santun itu dia pasti juga coba mendengarkan orang tua, dan juga orang tua juga santun juga kepada anak gitu. Jadi ada generation glue. Iya, ada saling bisa menghargai dan saling mensupport. Iya, saling bisa terima kan. Maksudnya nggak semua dari orang tua kita jelek semua. Iya. Ada yang bisa kita pelajarin kan. Oh ternyata mereka kalau ngobrol nggak pakai handphone. Oh ternyata mereka banyak nih. Maksudnya kalau ngobrol nggak pakai handphone, jadi gimana kalau telepon? Itu kan telepon beda. Oh gitu. Kecuali di meja makan mau ngerekam candid misalnya, itu nggak apa-apa gitu. Kayak itu kita kan. Kita apa? Yang Mariska Vanessa itu. Iya. Mariska Vanessa bukan satu nama. Oke. Alright. Sekarang waktunya kita mencicipi. Cobain. Cicipin. Gue tadi tanya sama Salimon Alfred, itu cicipi katanya bahasa Jawa katanya. Gitu. Tapi dipakai bahasa Indonesia juga. Mencicipi. Oke. Look what we have. Apa tuh? Ini nasi campur pork. Tapi dibikinnya sama babi. Pakai babi lah. Gimana sih? Maksud ayam? Atau ayam? Ini nasi campur babi dari Jack and John. Tapi sepertinya mereka collab sama orang-orang Bali. Jack and John itu di Surabaya atau Jakarta? Jack and John tuh dari mana ya? Surabaya. Awalnya Surabaya. Di Pakuan Mall. Di bawahnya itu. Di bawahnya. Pokoknya ada di Pakuan Mall. Itu Jack and John. Gue sama Daryl pernah makan di situ ya. Tapi waktu kita makan di situ belum ada ini nih. Ini kayaknya menu baru ini. Menu baru nasi campur babi. But the aroma man. Ini ada campur apa sih? Sausage-nya? No, semuanya babi. Enggak, ini masaknya beda-beda. Ini ada. Ini kalau di Manado dibilangnya babi tore. Crispy, digoreng crispy. Ini ada usus nih. Ini sausage, orang Bali bilangnya babi urut. Ini udah boleh makan nggak nih? Belum, babi urut. Hah? Apa banget introduction-nya? Mau makan babi urut lah. Apa? Babi urut tuh istilahnya sosis di. Oke. Makan. Oke. Ya lo jelasin terus. Enak nggak? Ya enak banget. Si campur Bali kan? Itunya crispy sekali ya. Tulang-tulangnya. Kare rebok banget. Enak banget loh. Ini tulangnya dihancurin itu jadi daging babi atau gimana? Kok tulangnya dihancurin? Tulangnya dihancurin dijadiin daging babi. Maksudnya apa? Crispy. Maksudnya crispy-nya digoreng tuh crispy. saking crispy-nya jadi kayak makan tulang. Hubungan emang tulang. Tulangnya dihancurin jadi babi. Kan kamu tulang rusuk aku. Gila, gua hampir keselak. Dead jokes banget sih. Ya itu yang gue bilang. Babi urut. Bukan, usus. Sosis, ya. Usus kan? Usus
Ya, babi urut. Orang Apa kalau tuh babi urut? orang bikin sosis kan diginin. Nah ini kan kayak orang ngurut. Kayak orang ngurut. Bikin Maksudnya sosis. babinya? Jadi hubungan sama babinya? Jadi dagingnya semua dia campur. Nggak hubungan sama babinya? Sama babi. 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 Kok jadi babi sih? Gila, itu lalit banget ya. Hah? Kita makan aja ya guys. 9. 9,3 deh. Kenapa sih 0,3 dulu? Biar gue lebih daripada lo. Bukan main lihat dia kan. Enak banget. Enak. Jack and John. Highly recommended. Yes. Masih campur Belinya babi. harus di Surabaya. Enggak, di Jakarta udah ada Jack and John. Udah ada. Udah ada. Di Peak. Ya, gue tadi bilang kan belinya di Jakarta, bukan di Surabaya. Di Jakarta udah ada. Ya. Oke. Ya, bukan di Surabaya. Di Jakarta udah ada. Ya. Oke. Jakarta ya belinya, bukan di Surabaya. Oke. Bye. Lagi ngelantur. Bye.